Gosip-gosip Mercato memang asik banget ya kalau udah bulan Juni, Juli, ya memang nggak ada habisnya kalau ngomongin Mercato, apalagi kalau menurut gua, Mercato ini baru aja mulai. Kenapa baru aja mulai? Karena baru awal ya, bukan awal Juni sih, udah pertengahan Juni. Nah, biasanya nanti nih awal-awal Juli nih udah mulai ada keputusan-keputusan yang cukup membuat geger. Nah, ini ada bridging-nya nih sekarang nih, Suara Juventini. Bersama gua di Vincere News, malam ini kita akan bahas gosip Mercato terupdate ada dari seorang pemain berkebangsaan Prancis. Tapi gue mau kenalin dulu nih dua narasumber gue buat malam ini. Ada Bapak JG. Hehehe, thank you Ginta. Gantian dulu ya, kita tukeran posisi dulu ya. Iya dong. Kemarin-kemarin Kita gua nggak host gantian. terus, kita gantian dulu. Oke. Oke, thank you teman-teman. Kali ini kita bahas Mercato lagi. Yes, terima kasih kehadirannya Bapak JG malam ini. Dan berikutnya ada temen gue yang keren banget nih dengan jersey kebanggaan Federico Gatti. Bro Lukman, salam kenal bro. Iya. Selamat datang di Suara Event ini. Halo, selamat malam teman-teman Suara Juventus ini. Gue dengan Lukman dari Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Wih, mantap Ya, nih. Siapa tahu Juve kalau ke Jakarta nginep di Ancol ya, di rumah lo. boleh. Lumayan kan ke Mantap. JIS, siapa tuh mainnya di JIS kan dekat, ya kan. Iya, Nah, betul. teman-teman Juventini, gue juga nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman penonton setia channel Suara Juventini, jangan lupa subscribe, likes-nya, komennya, dan juga pastinya berlangganan channel kita, karena nanti akan mendapatkan update-update terbaru, dan juga bisa live bareng kita, bikin video bareng kita. Oke, Vince sharing news malam ini, gue tadi udah sempat bilang di awal, bahwa eh, Juventus ini kan sudah mulai agak gerasa gerusuk nih soal Mercato. Salah satunya memang kelemahan Juve di musim lalu itu adalah lini tengah gitu. Lini tengah kalau menurut gue lini belakang agak lumayan oke, tapi lini tengah ke depan kadang-kadang memang agak sedikit mengecewakan karena musim lalu kita banyak banget seri gitu ya, banyak banget serinya bahkan kalah dan kita sempat kehabisan bensin di bulan Januari ke belakang gitu. Nah, ada gosip terbaru yang memang baru-baru ini mendekati atau udah mulai disebutin nih value nih pemain. Kalau sebelumnya masih sekedar gosip-gosip aja, tapi ternyata Kevin Turam ini anak kedua dari Lilian Turam, tidak memperpanjang kontraknya kelihatannya dengan klub lamanya yaitu Nice. Jadi Fabrizio Romano bilang bahwa di sini gue nggak tahu antara Kevin yang memang pengen cabut jadi dia memutuskan untuk menolak tawaran atau memang Nice juga aslinya nih memang nggak mau gitu. Tapi memang tidak diperpanjang. Ditambah lagi dengan Nick Semeraro yang juga ahli Mercato, dia juga bilang kalau sebenarnya Juve ini udah melayangkan 15 juta euro ke Kevin Turam gitu. Jadi kita pengen tahu nih kalau dari kalian berdua lu seneng gak nih? Karena ini kan anak bisa dibilang anak dari legend Juve juga lah ya, walaupun ya Turam mungkin gak legend-legend banget, tapi kontribusi ada buat Juve. Jadi lu seneng nggak sebenarnya dengan Mercato ini yang katanya bulan-bulan lalu masih gosip ternyata Kevin Turam ini semakin dekat nih dengan Juve. Mungkin Pak JK dulu. Oke, ini emang bukan pertama kalinya nama Kevin Turan menjadi pemberitaan dalam Mercato-nya Juventus ya. Ini mungkin Ya. udah mengerucut di mana sebelum-sebelumnya Hmm. sebenarnya di musim dingin atau di musim-musim awal nama Turam ini sudah beredar. Apalagi gua yang sehari-hari juga bergelut dalam berita-berita Juventus. Kalaupun dengan Hmm. tanggapan berita ini hadir, ya gue menjadi hal yang lumrah gitu bahwa bisa jadi memang ini juga incarannya Giuntoli. Gue pikir awalnya ini juga incarannya Allegri karena ini ada nama ini ada di dalam daftarnya waktu eranya Allegri. Ternyata ini masih dibawa juga sampai di sini. Karena kalau ini emang keinginan Allegri harusnya nama ini tidak muncul lagi dong. Hmm. Iya kan? Iya benar-benar. Harusnya tidak muncul lagi. Hmm. Tapi ternyata muncul lagi dan kelihatannya semakin melihat peluangnya semakin terlihat lebih jelas. Kenapa? Karena di situ ada pemberitaan juga bahwa harga Kepren Turam mengalami penurunan gitu. Tadinya kan harganya itu sekitar 40 juta, 50 juta euro. Kenapa dihargai Ya. sebegitu mahal? Karena dianggap pemain muda Prancis, terus juga dia sebagai pemain inti, eh, punya impact sama klubnya sendiri. Jadi spekulasi lah Nis untuk memberikan dia harga yang sangat oke buat klubnya sendiri. Cuman yang terjadi adalah Kepren Turan tidak berpanjang kontrak. Jadi kontraknya itu Hmm. bukan hari ini yang habisnya. Kontraknya itu musim depan akan habis. Ya, ya. Sisa Otomatis kan setahun ya. Hmm. dengan sisa setahun ini otomatis harga bisa ditekan gitu untuk penawar Hmm. dari Kepren Turan dan ini melihat menjadi ada peluang Juventus. Mungkin pada saat musim kemarin peluangnya menjadi sulit ya. Kenapa? Karena harganya yang cukup
relatif ya untuk ukuran Juventus 40 juta euro itu udah gede juga, nggak dibilang kecil Betul. juga. Ya. Jadi dengan adanya perkembangan harganya 15 juta 20 juta mulai masuk akal gitu. Tambah-tambah lagi ada info-info terbaru yang belum sempat mungkin di sini ke record. Nisnya juga setuju dengan adanya milik, maksudnya melihat peluang milik untuk bergabung di Nice. Jadi kan bisa swap sebenarnya, bisa lagi swap swap pemain lagi plus tambahan uang dan ini menjadi seksi kan buat Juventus di Mercato kali ini setelah terjadinya Douglas Luiz sama sama Ealing Junior dan Enzo mungkin dengan skema seperti ini akan berhasil lagi gitu loh Kapten Thuram terus dengan adanya si milik gitu. Kalau gue pribadi tentu penyegaran ya pelatih baru harus dikasih pemain-pemain yang punya rasa segar gitu. Maksudnya pemain baru, muka baru buat fans Hmm. juga pribadi ya kalau orang baru kan jadi menambahkan rasa penasaran nih sejago apa sih karena kan kalau di YouTube kan semuanya jago ya. Iya, iya, Kalau iya. kita nonton di YouTube kan semuanya sejago apa Betul. sih, sekeren apa sih. Jadi gua menerima dengan sangat baik aja karena harganya juga semakin realistis gitu loh. Jadi gue senang-senang aja karena harganya makin realistis sih. Jadi istilahnya kalau harga realistis itu kita nggak perlu spekulasi yang kalau dia jelek ya udahlah harganya emang segitu juga kan gitu. Hmm. Iya, ya. Lagi pula yang tadi kita garis bawahi bahwa memang kan kalau tidak dijual sekarang gitu, apalagi kalau misalnya nunggu 6 bulan sebelum kontraknya habis, which is itu misal akhir tahun 2024 itu secara value akan makin turun lagi gitu. Jadi mungkin memang sekarang saatnya untuk Nice juga ngelepas ke Juve karena mungkin value-nya masih terjaga nih di sekitar 20 jutaan atau mungkin bisa 15 dengan ada milik tadi ya sebagai alat Tukar. barter value juga. Nah, Bro Lukman gimana? Ngelihat fakta-fakta yang tadi lu semakin yakin bahwa Mercato ini akan terjadi, apalagi tadi kalau kata Bro Jeki, kita baru saja tanda kutip 99% menyelesaikan proses si pemain Brazil kita, Douglas ya. Douglas kan panggilannya ya? Nih Douglas Luiz. 12. Douglas ya. Jadi itu gitu dengan ada masukin value pemain juga, Ealing Junior sama Enzo. Kira-kira lu gimana, Bro? Oke, kalau dari sudut pandang gua, selama ini kan Rabiot itu kan selalu konsisten main di midfielder dan hampir tidak pernah cedera. Nah, dengan dia yang kontraknya itu akan habis di musim panas ini, menurut gua pribadi Kevin Turam itu memiliki potensi yang dan gaya permainan yang mirip dengan Rabiot sebenarnya. Ya dia suka carrying dan lain-lain itu lebih memiliki kesamaan dengan tipe permainannya Rabiot sendiri. Nah, ditambah lagi dengan performa dia yang sebenarnya kurang baik di musim ini, ya dengan main 27 game sekitar, 1 gol, 1 assist, dan ditambah dengan kontraknya yang sudah akan habis di tahun 2025. Nah, Hmm. value-nya dia sendiri itu turun. Jadi sebenarnya dia 2 musim, 3 musim yang lalu itu pemain bagus dari gol, rata-rata gol assist itu di kisaran 7 sampai 10 gol assist setiap musimnya. Jadi Ya. menurut gua potensi ini kesempatan besar untuk diambil oleh Juventus, eh, apalagi ada berita untuk di trade in kan, itu lumayan untuk mengurangi nilai pemainnya itu sendiri. Di trade in awalnya infonya mau di trade in dengan Kane, Moise Kean itu sekitar 2 hari yang lalu, tapi tiba-tiba berita terupdate terbaru Nice itu lebih tertarik ke milik. Jadi menurut gua dengan nilai value-nya yang tidak terlalu tinggi dan gaya permainan yang mirip dengan Rabiot, kalau dari gue setuju sih untuk ambil Kevin Turam di musim panas ini. Ya, berarti memang Bro Lukman juga sepakat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik buat Juventus ya. Tapi kalau tadi ngomongin Rabiot, nanti kita akan ada sesi sendiri buat kita compare nih. Kira-kira sama Rabiot nih si Thuram ini gimana sih gitu ya. Karena gue udah nyiapin juga dan gue juga lumayan setuju soal itu. Kita nanti taruh belakang. Tapi gue punya fakta kalau kita kayaknya layak untuk kita perdalam sedikit soal Thuram nih. Kalau gue punya fakta nih bahwa memang kalau dari head map-nya nih Thuram ini jelas seorang central midfielder murni ya gitu. Dia benar-benar penguasaan bolanya ada di lini tengah dan memang terkadang agak menyerang dari sisi kiri. Sisi kiri bukan berarti pemain sayap ya, tapi penyerangan dari sisi kiri ya sedikit mirip Rabiot juga. Dan dia juga punya keunggulan dari bagaimana dia menjaga bola itu agar tetap berada di permainan timnya dan juga dia punya sedikit akurasi shooting yang juga memang bagus ataupun percobaan-percobaan shooting yang sering dia lakukan. Nah, dari head map dan juga semua fakta yang gue sebutkan tadi kira-kira eh, permainan seperti ini apakah memang dibutuhkan di lini tengah Juve yang nanti kira-kira akan diisi oleh Thiago Motta atau gimana Bro Lukman?
Balik lagi tergantung, kita kan belum tahu nih taktik yang Thiago Motta mau pakai di Juventus Hmm. untuk musim depan. Entah sekarang kita masih abu-abu, entah dengan 3 gelandang atau dengan 2 gelandang. Apakah bermain dengan winger atau dengan satu AM, misalnya andai untuk Kopenhagen datang. Jadi andai Hmm. 4-3-1-2. Nah, kalau dengan 4-3-1-2, Kevin Thuram itu akan terpakai sekali sih untuk di taktik ini. Tapi dengan kalau 4-2-3-1, kemungkinan harus gelandang yang lebih work rate-nya tinggi. Menurut saya mungkin seperti Yusuf Fofana dari Monaco yang work rate-nya lebih tinggi, lebih dibutuhkan karena untuk mengcover winger-winger yang di depan. Tapi kalau dengan 3 gelandang itu Kevin Thuram itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, ya, 3 gelandang tetap harus ada regista ya berarti karena. Nah, jadi Betul. pertanyaan menarik juga kalau memang nanti ada Douglas, ada kayak ada Thuram, apa kalau Katelli akan kembali jadi regista, kita juga menarik tunggu nih kepada dari Tiga Mota ya. Kalau tapi misal 4-2-3-1, 2 CM mungkin itu tidak ada masalah gitu, bisa bergantian antara Douglas, Thuram dan juga Locatelli. Tapi kalau bermain 3 di tengah, gue juga penasaran nanti apa kita akan belanja regista, kita juga kurang tahu nih kalau menurut gue. Kalau Bro J gimana J? Dengan apa yang tadi telah kita bicarakan? Oke, kalau gue lihat ya, bentar. Oke, kalau dilihat dari tampilan visual grafisnya ya, bahwa Hmm. pertama ini tetap ada ruang untuk dikritisi bahwa Thuram ini bukan pemain level elit gitu loh. Kenapa? Karena Hmm. dari grafiknya tidak memuaskan sebenarnya. Ya mungkin karena ini grafik musim lalu ya. Jadi tetap ada ruang untuk dia bisa dikritisi, ruang untuk bisa dia dicadangkan, ruang untuk dia juga Oke. bisa untuk dikembangkan. Ya, jadi nanti Ya, di era Mota apakah dia berkembang atau akan dicadangkan? ya, Karena setahu gua dengan dia pemain yang carrier bola kan berarti hitungannya bukan cuma dribble. Kalau dribble itu lu dribble kemana aja nggak hanya dribble hitungnya. Carrier bola itu adalah lu bawa bola ke opponent, ke musuh gitu. Jadi dari area kita ke area musuh itu baru ya. dianggap carrier bola. Ini cocok banget sebenarnya pemain ini di era Allegri karena banyak melakukan serangan-serangan balik. Jadi kalau Hmm. hari ini kita masih ingin dengan Keprem Turam dengan anggap sajalah Mota mainnya nanti akan lebih banyak position ya. Nah, ini akan menjadi penasaran buat gua. Nanti Thuram akan seperti apa carrier bolanya gitu loh. Apakah berani Hmm. penetrasi ke dalam, apakah via sayap masuk penetrasinya ke dalam apa seperti apa gitu. Itu yang menjadi rasa penasaran gua karena dia lebih cocok memang di era Allegri untuk serangan-serangan balik atau memang Mota menyiapkan juga kayaknya gua nggak selamanya di Juventus main position. Gue juga ada pragmatisnya juga mungkin. Ya. Dia udah mulai menaruh pemain-pemain yang bisa di situasi yang kayak gitu. Karena dia keunggulannya seperti itu. Karena impact dia sebagai pemain tengah itu tadi yang gue kritisi. Key pass-nya jelek. Hmm. Progressive passing-nya jelek, forward passing-nya jelek. Kalau dibanding-bandingin sama yang lain, gue rasa dia akan kalah. Jadi gue rasa dia bukan sebagai pemain yang di level harus dihargain 40 juta euro, 50 juta euro, Ya. 70 juta euro. Jadi sangat masuk akal lah. Hari ini Juve mendapatkan harga 15 juta euro. Nah, untuk masalah attacking-nya juga, ini kan juga menjadi kritisi baru juga buat Thuram. Dia bisa berkembang atau malah nanti nggak bisa bersaing. Masalahnya apa? Hmm. Di situ ada satu grafis mengatakan data touch-nya adalah 56%. Lu main position, sentuhan lu kurang, mau bagaimana? Kan lu main position lebih banyak megang bola. Lu akan lebih banyak passing. Kalau sentuhannya aja lu nggak dapet. Sentuhan itu kan bisa terjadi kalau lu dioper, betul nggak? Ya. Lu dioper, berarti lu harus punya ruang. Lu punya ruang, rumusnya lagi, lu harus ada pergerakan tanpa bola. Lah kalau lu merasa dijaga, lu harus bergerak dong, cari ruang kosong untuk bisa mendapatkan bola, benar nggak? Ya. Benar, benar, Kalau lu benar. nggak kalau lu nggak dipasing, berarti kan dia tidak dapatkan sentuhan. Berarti dia tidak dalam posisi yang kosong. Berarti kalau dia tidak dalam posisi kosong, mungkin dia tidak bergerak. Kalau udah dijaga ya mematung gitu, diikutin terus. Dia nggak bisa pintar untuk mencari ruang. Jadi data individunya kayak Prem Turam tetap masih ada ruang untuk dikritisi, tapi ada ruang lagi untuk dikembangkan sama Mota. Ini anak mau jadi seperti apa? Karena dia anak masih 21 tahun. Gue oke aja. Lu punya statistik jelek di masih muda emang kenapa gitu, nggak masalah juga sebenarnya. Kan Ya. masih bisa dikembangkan. Cuman kalau lo udah usia 25, 26, 28, 30 stats lo tidak mengembirakan ya gue rasa emang itu kualitas lo kan. Nah jadi menurut gue itu aja. Kalau untuk head map-nya ya memang dia akan lebih banyak operasi di tengah, makanya dia nggak punya impact untuk attacking. Nah ini yang harus menjadi apa ya, menurut saya menjadi penasaran buat gua, impact-nya apa nih orang? Apakah kita Ya. merebut bola? Apakah Hmm. main position? Impact-nya apa? Karena kalau main position, touch-nya jelek juga.
Passingnya juga nggak menggerakkan. Jadi ini yang jadi rasa penasaran gue kalau Thuram kita hadirkan untuk apa. Tapi kalau untuk counter attack dialah orangnya. Menurut gue gitu. Ya, untuk counter attack dialah orangnya dan penasaran kita seperti apa soal Thuram. Tapi kita tadi juga udah bahas dari Bro Lukman juga. Ini Thuram ini agak sedikit dikaitkan-kaitkan dengan Andrea Rabiot. Tapi memang gue ada sedikit setuju juga dari pergerakan statistik tadi bahwa dia agak banyak bergerak di sisi kiri dan dia juga jago untuk menggiring bola ke pertahanan lawan. Nah, memang ada sedikit komparasi di sini. Gue punya ada komparasinya. Nanti mungkin teman-teman bisa bahas bareng. Gue mau mulai dari Bro Jekin dulu. Kalau memang dia dibandingkan dengan Rabiot, tapi gue setuju lo bilang tadi. Kalau kayak Thuram ini ya sama kayak Rabiot adalah pemain yang memang bisa hidup banget di era Allegri gitu dengan counternya dengan dribblingnya ya walaupun gue sekali lagi gue belum memperhatikan turun dengan baik tapi kalau kita ada yang menyamakan dengan Rabiot ya Rabiot pemain Allegri banget tuh dia buat serangan balik gitu kan dia dribbling ya terus nah Mota dengan pergerakan kalau kita lihat di Bolonya kemarin tanda kutip ya pemain itu nggak ada informasinya positioningnya sama lah ibaratnya gitu ya muter aja terus. Nah ini bener gue juga sama kayak lo sih penasaran apa nanti jadi itu orang posisi di mana. Tapi gue mau nanya dulu kalau lo bandingin dengan Rabiot gitu. Orang-orang membandingkan juga dengan Rabiot lo punya pandangan bahwa kira-kira Rabiot kan juga belum fix perpanjang gitu. Apakah benar ini adalah orang yang tepat untuk menggantikan Rabiot? Ya memang kalau untuk gua apa Lukman dulu nih. Oh, Jeki dulu. Oke. Hmm. Kalau ini orang yang tepat untuk menggantikan Rabiot, ya tentu menurut gue sih enggak ya. Karena kalau dalam Hmm. posisi secara umur dia masih harus banyak perkembangan gitu, kematangan lagi yang harus ditingkatkan. Biar bagaimanapun Rabiot punya impact terhadap tim, yaitu masalah Ya. attacking, Hmm. menghasilkan gol, ya kan. Dan itu yang tidak terjadi kan di Thuram gitu. Nggak ada golnya musim ini cuma satu. Ya, ya, ya. Sedangkan Rabiot golnya di setiap musim selalu nggak mungkin satu lah ya biasanya 10 ya artinya nggak mungkin minim gitu artinya impactnya terasa di attacking memang keahliannya dia ada carrying membawa bola dari belakang ke pihak musuh dan itu bahkan Thuram bisa mengunggul di sana jadi kalau untuk menggantikan Rabiot melihat komparasi yang terjadi ya ini justru jelas Thuram tidak bisa menggantikan Rabiot secara plek-plekan gitu karena dari Ya, grafisnya aja duel aja dia nggak bisa Thuram ya. masih unggul Rabiot masalah forward pass-nya juga nggak unggul ya unggulnya lebih kepada progressive pass-nya terus sama carrying progressive pass tuh berarti lu dari paling belakang sampai ke opponent kalau forward pass ya setiap bola yang maju ke depan ya nggak harus sampai ke opponent cuma dari back ke tengah aja itu udah dianggap forward kan Iya, dan itu memang bukan gaya Rabiot seperti itu gitu kan. gitu. Jadi Hmm. menurut gue dengan komparasi seperti ini, Thuram bukan pemain yang ideal untuk menggantikan Rabiot karena impact yang didapatkan dari Nice, dilihat dari datanya di Nice itu tidak bisa disamakan dengan impact yang dihasilkan Rabiot di Juventus. Rabiot biar gimana pun hasil impact-nya nyata kan, golnya ada, Ya, asisnya ada, dan itu gua rasa bukan dia. Thuram ini lebih kepada stabilizer lah kalau dilihat di sini lah ya. Atau mungkin skema-skema apa yang gua nggak tahu nanti penasarannya itu tadi kan gue bilang di sebelumnya penasarannya bakal akan seperti apa Thuram gitu loh. Karena ya, ya, keunggulan dia adalah carrying kan gitu loh. ya. Jadi gua nggak ngerti nanti akan seperti apa. Pengganti Rabiot Cop Manners lah kalau buat gue. Oke, itu jadi cukup tegas tuh. Bro Lukman, berarti dengan analisa Bro Jeki tadi, kalau menurut lo, apakah malah mungkin bisa Thuram dengan Rabiot bermain bareng di Juve? Kalau menurut gua sih Rabiot itu dari pribadi kemungkinan besar sih outnya persentasenya lumayan besar ya. Jadi Hmm, kalau untuk dimainkan bareng nggak tertutup kemungkinan bisa untuk bermain bareng tapi dengan formasi tiga gelandang. Tapi kalau untuk kemungkinan besar Rabiot ini kan deadline-nya juga udah dekat. Sebelum-sebelumnya musim lalu ketika dia extend 1 tahun itu dia juga nggak mepet-mepet begini. Kemungkinan besar menurut gua untuk kemungkinan bermain barengnya sekarang belum kecil potensinya sih. kecil ya, oke. Oke, berarti memang kelihatannya nih, tanda kutip mungkin tergantikan dari sisi pemenuhan squad gitu ya, tapi bukan tergantikan dari sisi position dia di permainan ya. Tadi gue juga setuju Bro Jeki mungkin kalau yang lebih cocok nanti ini Rabiot adalah pemainers gitu karena benar-benar bisa menjadi jembatan untuk ke lini depan gitu ya. Tapi ya oke lah, memang
Thuram ini masih muda gitu, masih 23 tahun. Jadi memang 23 tahun nggak usah 23 tahun ya betul lah. Jadi memang sangat layak dinanti juga gitu. Tadi bisa dibilang kita juga penasaran ini masih fakta-fakta yang ada ini masih bisa nanti dia musim depan jadi lebih baik, bisa juga malah tidak berkembang. Kita lihat aja. Nah, pasti sekarang juga Thiago Motta dan juga Giuntoli sedang memikirkan dengan matang ya. Apalagi itu juga tahu sendiri Juventus kan duitnya nggak banyak gitu ya. Jadi kayaknya Mercato kalau udah sampai kayak asal beli kemarin pas winter Mercato tuh udah jangan terjadi lagi lah untuk musim ini ya. Kemarin kita beli pemain yang malah ada yang ibaratnya nggak punya cap sama sekali gitu gitu kan. Diego Nah, Jalo ya maksud lo ya? Jalo nah oke, kalau gitu gue mau coba ya ringkasan sedikit lah bahwa memang Thuram ini dari Liga Prancis, kalau teman-teman juga mungkin belum rutin lah untuk melihat Thuram di luar YouTube gitu. Jadi memang kalau memang nanti keputusan dari Juve adalah mengambil Thuram ya kita percayakan kepada Thiago Motta akan menaruh dia di mana, permain seperti apa dan ya berkembangnya seperti apa lah. Kita berharap tidak flop lah ya. Gitu kurang lebih. Bro Jeki, ada mau tambahin atau Bro Lukman? Mungkin Bro Jeki dulu. Ya Selain? Allegri harusnya nangis sih kalau dia datang ya. Giliran gue cabut dia datang. Iya, Artinya kayak gini, ini ya. artinya ini si pemain kalau seandainya udah datang di era Allegri, gue rasa Juventus bisa lebih baik lah musim kemarin. Tapi ya terjadi ya di musim ini. Intinya gue masih penasaran dengan statistiknya dia akan seperti apa. Gitu aja sih. Ya, dia kayak Pirlo menangisi Locatelli lah. Dia pengen buat Locatelli dulu, tapi Locatelli dalam pas Allegri dipendahin posisinya kan. Iya, iya. Aduh, gimana Bro Lukman? Kalau menurut gue selama ini untuk pembelian gelandang-gelandang dari Liga Prancis itu ada di dalamnya masih ada riskan juga sih. Kadang kalau yang bagus Hmm. bisa seperti Camavinga atau Tchouaméni di Madrid. Hmm. Tapi kita sering lihat seperti Ndombele dulu bagus di Monaco. Lalu ada Di Jong itu juga ada satu pemain juga defensive midfielder lupa namanya. Tapi itu juga bagus banget di Liga Prancis. Tapi waktu dibeli tim besar langsung flop gitu. Jadi menurut gua gelandang bertahan atau midfielder di liga-liga Prancis itu sering kelihatan wah kalau waktu main di Liga Prancis, tapi waktu mereka Ya, pergi ke klub yang lebih besar agak lebih banyak flopnya sih menurut gua dibandingin yang bagusnya begitu. ya. Oke, itu juga suatu pendapat yang baik. Jadi yuk teman-teman event ini kita nantikan saja nanti misalnya jadi gimana racikan Thiago Motta dan semua itu yang bisa menjawab hanyalah ya waktu gitu ya. Gimana seperti apa nantinya. Oke, mungkin kita sudahi dulu Vincere News untuk episode kali ini. Kita akan ada episode selanjutnya tapi gue mau tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman Suara Event ini yang sudah menyaksikan Vincere News malam hari ini di mana kita bahas anak dari Lilian Thuram yaitu Kevin Thuram yang memang digosipkan santer semakin dekat ke Juve. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih pada Bro Lukman dan Bro Jeki ya. Oke, thank you kita. Oke, Kita thank you. bertemu lagi di next episode. Jangan Kita lupa bareng-bareng share ya. teman-teman, like and subscribe. Ya, like, subscribe, komen, jangan lupa pokoknya bantu channel ini semakin berkembang. Kita semakin berkembang nih. Jadi bantu lagi lah biar makin gas, oke? Oke, bareng-bareng. Vino Alvine. Forza Forza Juve. 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 Oke, oke, oke.